Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Rico Ridho Channel. Kali ini kita akan ke salah satu tokoh yang ada di DKI Jakarta. Dia pengusaha Betawi. Dia mempunyai beberapa persiapan budaya Betawi. Kita akan ke kantornya Bang Anwar sekarang. Mari kita ikuti. Oke, kita sudah di dalam tol nih, menuju kantornya Bang Anwar. Salah satu senior saya juga. Kantornya ada di BSD. Kita ikuti terus. A few moments later. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baru sampai di kantornya Bang Anwar nih. Kita coba tanya resepsionisnya. Assalamualaikum Mbak. Salam. Mau ketemu Pak Anwar. Dari mana Mas? Saya dari Rico, tadi sih udah janji sama Bapak. Oh gitu. Silakan Mas. Makasih. Yuk kita kesana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya kita baru sampai di kantornya Bang Anwar nih. Rico manggil si Abang nih, karena beliau senior Rico juga, tempat Rico curhat, tempat apapun selalu ke Abang ini. Alhamdulillah kita lagi bersama Bang Anwar. Assalamualaikum Bang Anwar. Bang sehat Bang? Alhamdulillah. Rico alhamdulillah bisa kesempatan nih bisa berbincang sama Abang nih. Bang Rico mau nanya nih Bang. Rico kan bikin konten mengenal tokoh-tokoh yang ada di DKI Jakarta. Menurut Rico, Abang ini masuk salah satu tokoh yang ada di DKI Jakarta nih, khususnya Betawi. Karena kan Abang peduli dengan budaya Betawi ini Bang, karena Abang suka bikin event-event, terus Abang juga memegang jadi Astrabi itu Bang, dan lain-lainnya itu kan Abang banyak juga tuh Bang. Boleh Abang ceritain Bang keluh kesah Abang Bang nanti selama Abang berkecimpung di budaya Betawi ini, khususnya kan Abang Betawi, terus prestasi Abang juga udah pasti banyak dapetin juga. Sama background Abang, Rico dengar ada pengusaha sedikit kayaknya nih. Izin Bang. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya memang backgroundnya adalah pengusaha lah ya. Pengusaha yang boleh dibilang enggak gede-gede banget gitu kan. Kecil juga agak gitu kan. Tapi alhamdulillah manfaat buat keluarga saya, buat karyawan saya, juga buat orang banyak. Karena memang orientasi saya selalu saya berpatokan kepada moto saya, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Nah, ketika saya 5-6 tahun lalu mulai kembali ke tanah Betawi, itu setelah saya keliling gitu kan, karena memang saya ditugasi untuk tidak ada di Jakarta tapi keliling gitu. Nah, saya kembali ke Jakarta dan saya melihat saat itu euforia terhadap bangkitnya budaya Betawi itu besar. Saya sempat keliling diajak sama senior saya saat itu, Bang Untung Penapis, itu keliling sampai ke kampung-kampung. Nah, sebagai background seorang pengusaha ya berbisnis, terus juga saya lama di event organizer. Dari tahun 89 saya main di event organizer sampai tahun 2002. Saya melihat ini ada sebuah peluang yang harus dikemas sedemikian rupa. Karena budaya itu adalah sebuah nilai. Kalau nilai itu tidak kita kemas, maka nilainya akan turun. Nah, budaya ini harus dikemas. Nah, saya tidak tertarik dengan yang lain. Karena apa? Karena saya hobi dan cinta dengan bela diri. Kebetulan saya juga ketua umum salah satu klub taekwondo terbesar di Indonesia, Taekwondo Indonesia Menuska. Dan juga sebagai orang Betawi, kita paham yang namanya silat Betawi, main pukulan Betawi gitu kan. Maka saya berpikir, kenapa silat ini kita tidak manage sedemikian rupa hingga pada akhirnya memiliki nilai lebih dari apa yang selama ini dilakukan oleh teman-teman. Maka saya, Bang Untung Penapis, Bang Bek saat itu berdialog di rumah, dan saya berharap dan meminta kepada mereka bagaimana kalau kita membuat sebuah asosiasi main pukulan Betawi gitu kan. Maka tercetuslah pada event Lebaran Pendekar Betawi, kita deklarasi saat itu yang mendeklarasikan Pak Sekda.
sampai saat ini Pak Sekda adalah Dewan Pembina Asosiasi Silat Pencak Silat Tradisi Betawi atau Astrabi. Nah, kita di bawah bimbingan Bang Haji Beki Mardani, Bang Yusron Sarif, terus Bang Haji Abu Sadeli. Maka kita bertiga menaungilah yang namanya Astrabi tersebut. Seiring dengan dengan kondisi yang terus berkembang gitu kan, akhirnya sampai hari ini Astrabi sudah ada di 13 wilayah di Jabodetabek. Gitu ya. Ada beberapa korcam juga yang sudah kita. Lalu eventnya di 5 wilayah kita sudah punya event semua. Nah, ini karena kondisi wabah. Saya paling malas nyebut wabahnya, jadi saya nyebutnya wabah doang gitu. Karena wabah gitu kan, akhirnya ya seluruh kegiatan kita terhenti. Karena walau bagaimana kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, kita harus mematuhi itu, dan untuk itu kita mengikuti apa yang dicanangkan oleh pemerintah. Nah, namun demikian saya kan orang yang nggak pernah nyerah gitu kan. Tetap ada kegiatan-kegiatan yang kaitannya bersentuhan langsung ke perguruan-perguruan. Ya, kita melakukan penyemprotan, kita melakukan berbagilah dengan teman-teman perguruan gitu, agar mereka juga merasa terbantu. Walaupun saya yakin itu kecil sekali yang kita lakukan, tapi saya berharap apa yang kita lakukan itu bisa memiliki makna dan menggugah yang lain untuk berbuat. Nah, itu kira-kira terkait dengan Astrabi. Sampai hari ini kalau ditanya prestasi Astrabi, alhamdulillah dari tingkat nasional sampai nasional sudah kita lakukan. Gitu. Jadi tinggal bagaimana nanti kita mengemas demikian rupa dengan dukungan pemerintah daerah, khususnya Dinas Pendidikan, Dinas Pemuda dan Olahraga, serta Dinas Kebudayaan, itu sangat membantu kami gitu. Nah, lalu saya mau ada cerita juga nih. Astrabi ini saya berharap bukanlah sebuah organisasi eksklusif yang kita hanya mementingkan diri kita, memajukan diri kita, tapi mengabaikan yang lain. Maka Astrabi tidak hanya membina silat, gitu. Kita juga membina industri kecil. Ada beberapa yang kita bina. Juga kita membangkitkan untuk giroh teman-teman untuk kembali dagang. Basic orang Betawi kan dagang, gitu. Cuman mereka tidak punya keberanian karena saudara-saudaranya yang lain udah menguasai lapangan. Maka kita mulai bangkitkan kembali untuk mereka ini. Lalu apa yang mereka harus buat? Sesuai dengan perda yang mendukung perda. Ya, ayo kita galakan usaha-usaha yang terkait dengan apa yang ada di perda. Walaupun sampai hari ini saya masih menyesali nih gitu kan, dan saya bermohon kepada Pak Anies agar perda itu segera dijadikan pergub sebagai juklak pelaksanaan teknis di lapangan. Nah, ini Pak Anies sudah 3 tahun lebih belum satu pun pergub yang dibuat gitu kan. Kalau ditanya orang Betawi paling dukung Pak Anies nggak? Ya cuman pala jadi kaki, kaki jadi pala dilakonin gitu loh. Tapi perhatiannya cuma segelintir orang. Nah, saya berharap Pak Anies bisa memperhatikan ini gitu. Nah, lalu apa hubungannya Astrabi dengan ormas yang lain? Kami tidak akan pernah merasa bahwa diri kami besar tanpa orang lain. Maka kalau di Astrabi itu jangan heran, anggotanya ada dari FBR, ada dari Forkabi, itu kan, ada dari ormas lain. Nah, artinya apa? Bahwa Astrabi juga membutuhkan ormas yang lain. Karena moto Astrabi ada satu, dari tradisi menuju prestasi. Dan itu udah kita capai. Sekarang saya buat lagi, dari Betawi untuk Indonesia. Jadi memang saya mau Betawi ini jangan hanya jadi jagoan kampung gitu, ya kan? Jadi tapi juga harus diperhatikan bahwa di Indonesia ini ada etnis yang selama ini membuka diri hingga pada akhirnya Jakarta menjadi ibu kota negara. Kalaupun nanti mau dipindah ya buruan dah gitu kan. Siap. Jadi paling tidak saya mensyukuri bahwa saudara-saudara saya orang Betawi ini sangat welcome terhadap saudara-saudaranya dari daerah lain, dari etnis lain, dari agama lain gitu. Intinya jangan lu jual, nanti kita borong, gitu kan? Itu intinya. Jadi yang jelas nggak ada orang Betawi yang namanya orang Betawi ngerasain saudaranya. Nah, lalu keberadaan Astrabi ini juga menampung siapa? Menampung budaya-budaya lain di luar budaya Betawi. Untuk apa? Ya paling tidak bahwa Jakarta ini kan miniaturnya Indonesia.
Semuanya ada di dalam sesuai dengan moto kita dari Betawi untuk Indonesia, maka Asrabi menerima siapapun untuk tergabung, khususnya untuk di silat dan seni tradisi. Bang, izin. Abang kayaknya bergabung juga di Bamus, Bang. Bamus yang ketua umum Pak Haji Oding. Itu betul, Bang? Sangat benar. Siap. Jadi ketika saya diminta oleh para senior untuk ikut terlibat dalam melestarikan budaya gitu kan. Nah, saya juga berpikir bagaimana dari sisi politis. Harusnya orang Betawi ini menguasai Betawi, tanah Jakarta gitu. Tapi kan sekarang jadi minoritas yang terpinggirkan. Lalu apakah kita harus membeli keahlian kita dari orang lain? Nggak perlu. Orang Betawi dari tingkatan lurah, camat sampai wali kota ada, ya kan? Dari kapten sampai jenderal ada, gitu loh. Ya kan, dari pedagang kecil sampai pengusaha ada. Lalu kita mau beli dari mana? Kita nggak perlu beli. Kekurangan kita cuma satu, kita nggak mau bersatu, gitu loh. Hilangin itu yang namanya ambekan, jadi buang jauh-jauh, gitu. Terus yang kedua apa? Ketika saudara lagi naik, gitu kan, biarin dia melambung. Makin dia di atas, view-nya akan makin ke bawah. Tinggal kita gugah nuraninya. Jangan ketika lagi naik kita penggel kakinya. Nah, ini yang harus dibuang. Jadi orang Betawi ini harus buang yang seperti itu. Hingga pada akhirnya nanti kita sama-sama bisa satu, gitu kan. Terus kita bisa berbuat untuk Betawi. Kalau saya memang lagi punya program dengan anak-anak muda Betawi, bagaimana nanti anak-anak muda ini bisa bermain di sisi politik, gitu. Kita beri kesempatan. Jangan ketika ada anak muda lagi maju, gitu kan, tempeleng, minggir dia, gitu, ya kan. Nah, kita nih yang merasa udah sepuh, udah senior, gitu kan, yang memberikan motivasi, memberikan arahan, memberikan jalan. Kita punya kekuatan, kita beri bantuan. Bang, izin. Terus untuk Riko ke politik geser dikit deh. Kayaknya menarik ke politik nih, Bang. Untuk 2024 nanti nih, Bang, ada nggak, Bang, sosok orang Betawi yang mampu atau yang mempunyai kapabilitas untuk menjadi gubernur nanti, Bang? Banyak. Siap. Ya, salah satunya atau Bamus kita, Bang Yudi. Namun demikian, saya melihat ada beberapa orang yang sudah memiliki pengalaman lebih dari sisi pemerintahan. Yang paling senior adalah Bang Nara sendiri, ya kan, ketua umum Forkabi. Beliau pun masih punya kans untuk menduduki itu. Yang kedua, misalkan Sekda yang sekarang, Bang Ipul, beliau sangat memiliki kesempatan, gitu kan. Namun demikian dari berbagai tokoh yang ada, gitu kan, saya sih berharap tokoh-tokoh ini rembukan dan menjagokan satu, ya, yang memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk menjadi gubernur di tanah Jakarta. Ya, orang Betawi harus tampil. Kenapa harus tampil? Ya, kalau misalkan ibu kota nanti pindah, terus kapan waktunya orang Betawi tampil? Ya sekarang waktunya, gitu. Lalu orang Betawi yang mana? Ya orang Betawi yang benar-benar terbuka dan bisa memimpin miniatur bangsa ini, yaitu Jakarta, gitu. Saya berharap Bang Nara, Bang Haji Oding, gitu kan, Bang Haji Lulung kalau perlu, gitu kan, ngumpul gitu semua, menentukan siapa figur Betawi yang bisa menjadi calon gubernur, gitu kan. Dan ini harus, gitu. Dan ini harus. Kenapa saya bilang harus? Kalau nggak sekarang kapan lagi? Gitu. Selagi mereka-mereka masih memiliki kesempatan untuk berbuat untuk daerah dan bangsa. Bang, terus saya mau nanya nih, Bang. Ini kan wabah sangat mendunia nih, Bang. Tadi juga Abang udah jelasin ada kontribusinya dari Abang atau Asrabi untuk membantu, walaupun nggak banyak kan. Kedepan nih, Bang, tanggapan Abang seperti apa nih, Bang, tentang wabah ini nih, Bang? Dampaknya ke depan seperti apa? Baik. Yang paling sedih adalah hari ini, gitu. Manakala seluruh kegiatan budaya di stop. Artinya penghidupan budayawan, baik Betawi maupun nasional, hari ini tidak ada sama sekali. Dan kita nggak tahu mereka dapat dari mana pulang penghidupannya. Kalau misalkan artis besar mah gampang aja, duitnya banyak. Budayawan itu sekali tampil buat makan, habis setelah itu. Nah, lalu bagaimana setelah pasca wabah ini? Gitu. Yang saya pikirkan adalah yang seperti saya bilang tadi, bagaimana para budayawan ini mulai mengkreasikan diri, gitu kan. Tidak hanya misalkan
dia seniman panggung gitu kan, hanya ansih main di panggung, dunia digital tidak pernah disentuh gitu kan. Padahal ketika dunia digital disentuh seperti Riko sekarang, itu juga akan mendapatkan income. Ya, nah ini yang belum dipahami. Nah, saya berharap tidak hari ini, kalau hari ini pemerintah masih bisa memberikan sumbangsinya kepada masyarakat walaupun hanya membantu cukup untuk makan gitu kan. Nah, saya berharap ke depan para budayawan juga harus mulai berpikir bagaimana mereka hidup hari ini dan esok, bukan hari ini untuk hari ini. Nah, ini yang harus mereka pikirkan. Dan kami pun akan terus berpikir bagaimana memberikan jalan agar mereka bisa kembali seperti saya bilang, ayo dong berniaga. Nah, budaya itu kan banyak komponennya yang bisa dijual belikan. Itu kan, kalau Bali bisa hidup dari budaya, masa Betawi nggak bisa? Gitu kan, tinggal perdanya doang. Jadi saya berharap dalam momen hari ini, saya berharap Pak Gubernur segeralah sebelum masa jabatannya, ya 1-2 perda lah gitu kan. Tapi sebelum itu diperdakan, tolong dibuat petunjuk pelaksanaannya yang jelas. Jadi nanti nggak garuk-garukan, gitu kan? Karena apa? Begitu perda keluar, ngelihat ada nilai, gitu kan? Yang ada garuk-garukan, ini nggak benar, gitu. Kalau ada yang disedanganin duit doang, gimana? Gitu. Jadi, ya saya berharap sih ini segeralah Gubernur setelah pasca ini memberi peluangan kepada para budayawan, gitu kan? Karena apa? Di samping ada Bamus Betawi, ada lembaga kebudayaan Betawi. Ini pun belum dioptimalkan. Nah, saya berharap Bamus Betawi dan lembaga kebudayaan Betawi ke depan ini oleh Pemda lebih dioptimalkan. Kok kenapa? Masa sih ini, maaf kalau saya bilang akhirnya saya hitung-hitungan nih. Boleh dong hitung-hitungan kan? Emang hak kita orang Betawi. Masa anggaran yang ada di lembaga kebudayaan Betawi kalah sama Dewan Kesenian Jakarta. Gitu kan? Jauh banget gitu kan. Kalau saya dianggap salah, ya pelototin aja itu angka gitu kan. Gitu. Jadi memang timpang banget. Lalu apa yang orang Betawi bisa buat dengan anggaran yang terbatas? Gitu kan? Nggak ada. Gitu. Untung aja Astrabi masih bisa napas sendiri gitu kan. Dan satu yang saya paling hormati banget dalam kondisi susah kayak gini, Kepala Sudin dan Kepala Dinas terkait dengan budaya dan pariwisata selalu berhubungan dengan kita, dan saya berharap sekali dan ini terus berlanjut, dan saya ucapin banyak terima kasih. Semoga beliau-beliau diberikan kemudahan hingga terus bisa membantu kami para budayawan. Saya rasa itu. Jadi intinya adalah bahwa saya berharap ke depan para budayawan ini bisa mampu lebih bertahan dalam kondisi apapun. Karena itu yang kita pikirkan. Dan saya berharap menata diri sedemikian rupa hingga pada akhirnya apa yang dia dapat hari ini bisa bermanfaat pula untuk masa depan. Jadi jangan begitu dapat ludes, kelar. Jadi begitu kondisi kayak begini, ya nangis semua gitu kan. Nah, saya kan punya keterbatasan, tangan cuma 2, kaki cuma 2 gitu. Jadi saya berharap yuk kita sama-sama saling mendukung, kita sama-sama bervisi misi yang sama, yaitu untuk apa? Memajukan Betawi menjadi lebih baik dari masa lalu. Amin. Aduh, luar biasa banget nih Bang. Banyak banget ilmu yang Riko dapat nih dari Abang. Bang, pesan Bang buat anak-anak muda Bang, khususnya Betawi Bang, dari Abang Bang. Ada satu hal yang saya pesankan, ini penting sekali. Saya ini bukan orang sekolah tinggi, saya cuma lulus SMA tahun 89. Jadi kalau ditanya sekolah saya di mana, ya udah di situ doang. Di SMA 32 Kebayoran Lama, nggak kemana-mana. Gitu kan. Pernah sih dudukin bangku universitas, cuma jadi tamu maksudnya. Jadi ada satu yang pesan saya nih, sekolah yang benar. Sekolah itu bukan rutinitas. Sekolah itu bukan hanya cari ilmu, tapi membuat jaringan itu lebih penting. Jadi ketika kita kuliah, kita buat jaringan nih, ya kan? Di kelompok kita, di komunitas kita, di level kita, gitu kan, di lingkungan kita, hingga pada suatu saat ketika kita keluar dan sudah menjadi orang, ada yang jadi ini, jadi itu, gitu kan? Linkage ini bisa terbina kembali, terus akhirnya apa? Kita bisa saling berhubungan, baik itu usaha, bisnis dan lain-lain. Terus yang kedua, ini yang sangat-sangat saya paling nggak suka nih, jujur gitu kan, karena memang saya orang yang paling menentang ini, narkoba. Jauhin itu yang namanya narkoba.
Nggak ada yang namanya orang karena narkoba jadi berhasil. Nggak ada. Gitu. Kenapa? Ketika pikiran, ketika kesehatan terganggu, jangan berharap kita bisa hidup optimal. Pasti kita akan terhambat. Berpikir kita jadi lemah, fisik kita jadi lemah. Lalu apa yang kita bisa dapatkan? Nggak ada yang kita dapatkan. Yang kita dapatkan apa? Kesia-siaan hidup. Jadi jauhi narkoba, berbuat untuk diri, keluarga, masyarakat, dan Nusantara. Itu lebih penting. Bang, terakhir bang, ini kalau minta abang instruksikan, karena kan abang punya anggota banyak di Gasrabi dan beberapa perguruan silat lainnya. Untuk subscribe channel Riko bang, karena ini yang buat Riko tambah semangat bang. Dan subscribe itu gratis bang, nggak bayar bang. Siap bang. Ya, jadi gini, saya meminta kepada seluruh anggota saya yang melihat video Riko ini untuk like video ini dan mensubscribe jaringannya dan terus link dan viralkan channel ini agar suatu saat menjadi channel andalan orang Betawi. Terima kasih. Oke teman-teman, kira-kira siapa lagi? Silakan komen di bawah sini. Siapa aja nanti yang bakal Riko datengin, tokoh-tokoh yang ada di DKI Jakarta. Kira-kira siapa yang bakalan saya datengin lagi? Komen di bawah sini, bantu buat rekomendasi saya siapa yang bakalan saya datengin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.